Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang dosen inovatif dari Universitas Sumsel, yaitu selamat datang pada Mas Adli SOSI MSc. Selamat datang Mas Adli, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini dari dosen ya? Dosen di Universitas Sumatera Selatan. Berarti dari Palembang gitu ya? Iya. Cuma mungkin asalnya Aceh. Dari Aceh. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Adli tentang inovasinya yang berjudul Gebu Syiar atau pemberdayaan masjid mushola lewat sedekah berakat. Nah, menarik sekali nih, gimana ya sedekah berakat itu, apa sih yang dimaksud dengan sedekah berakat? Mungkin langsung tanya-tanya aja dengan Mas Adli, gimana Mas sampai adanya inovasi ini, latar belakangnya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih ya kesempatan yang sangat luar biasa pada siang hari ini diperkenan hadir di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Program ini, website ini hadir dengan inisiasi kami itu di tengah pandemi sebenarnya. Kalau orang menganggap pandemi itu sebuah musibah, justru itu adalah ladang berpikir ya, di mana banyak orang melahirkan banyak hal di tengah pandemi itu. Salah satunya adalah hadirnya website syiar.id ini. Nah, pada dasarnya kita melihat program Gebu Syiar ini adalah potensi yang baik untuk dikembangkan, terutama untuk masyarakat Islam. Karena kita menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, di mana dengan masjid itu bisa menghidupkan dan juga bisa memberdayakan ekonomi umat. Jadi ini yang mungkin jadi landasan besar sehingga kami menggunakan tagline di sana, peduli dan berbagi. Jadi dengan kita peduli, kemudian kita bisa saling merangkul tangan dan kita juga bisa menginisiasi untuk membagi apa yang kita miliki. Nah, itu rangkaian dasar daripada ide program dari syiar.id ini. Oh gitu. Ya. Jadi memang hal ini sudah diinisiasi terlebih dahulu waktu pada masa pandemi seperti itu ya. Nah, kalau tujuan atau manfaatnya sendiri yang saat ini kan sudah terimplementasi ya. Nah, yang bisa dirasakan atau dampaknya itu ada atau tidak gitu? Ya. Kalau secara signifikan itu sudah ada, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil, di mana kita di sini membuat website yang membuat semua orang bisa mengakses siapapun dari manapun di seluruh Indonesia. Karena sejauh ini kita baru menggunakan yang berbasis ID ya untuk Indonesia, dan semoga ke depan kita juga ada SA, MY yang Malaysia, kemudian juga negara-negara Muslim lainnya yang memang menjadi ladang untuk melahirkan filantropi di berbagai negara seperti itu. Ini kalau saat ini kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, lebih kurang di 15 provinsi, dengan total masjid dan musola itu 320-an lebih. Jadi kalau jumlah itu kita menerima sumbangan mulai dari Rp1.000. Jadi jumlah yang signifikan dan dampak yang signifikan terhadap masjid mungkin baru sedikit, karena jumlahnya masih 1.000, 2.000 tergantung dari yang memberikan infak itu semampu mereka seperti itu. Nah, itu pada saat kan kalau kita sedekah itu kan biasanya langsung dimasukkan ke kotak amal ataupun transfer via apa. Nah, itu kalau dia sedekah berakat itu sistemnya seperti apa, Mas? Baik, kita di syiar.id ini ada yang namanya Gebu. Gebu itu adalah akronim dari Gerakan 1000, di mana itu kita ambil dari Gebu Minang. Ya, jadi kita mengangkat itu Gerakan 1000, di mana di syiar.id ini kita ada 9 program. Termasuk di dalamnya ada kesejahteraan, kemudian ada pendidikan, kemudian ada dana bantuan kesehatan dan lain sebagainya, di mana
itu kita boleh menyumbang mulai dari angka Rp1.000. Oke. Jadi kalau misalnya untuk kesejahteraan marbot masjid, dan Oke. itu adalah orang paling basic yang kita ketahui, kalau yang namanya marbot masjid tua ataupun orang yang secara dalam tanda kutip itu berpendidikan rendah, yang memang bisa mengakses hal itu tanpa syarat seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sana? Jadi dengan ringan tangan kita bisa memberikan manfaat yang baik untuk mereka. Dan itu nanti di dalam program Gebu itu kita akan simbolkan dengan angka. Misalnya 1.001 untuk kesejahteraan marbot masjid, 1.002 untuk kesejahteraan para guru atau pengajar di TPA misalnya. Dan sampai dengan 9 yang sifatnya adalah dana bantuan kesehatan ataupun dana bantuan bencana dan lain sebagainya. Jadi memang terorganisir ya. Benar. Berarti pada saat itu kan kode-kode pada saat transfer gitu ya. Benar. Nah, pada saat kita transfer, apakah ke rekening yayasan yang membawahi inovasi ini Gebu UCR atau langsung ke masjid yang ingin diberikan gitu? Baik. Untuk saat ini kita memang tidak punya sebuah wadah yang memang menampung. Jadi makanya kita ketika mendapatkan sebuah masjid, salah satunya yang harus diisi adalah bagian nomor rekening yang bisa diakses oleh para penyumbang ini seperti itu. Dan banyak juga saat ini kita tahu bahwa QRIS itu menjadi salah satu fasilitas ikon ataupun sarana yang memudahkan siapapun yang ingin menyumbang dan orang tidak perlu tahu angka seperti itu. Jadi itu masuk di dalam data ataupun website kita yang tersedia di syiar.id itu. Jadi teman-teman bila ingin menyumbang mulai dari Rp1.000, Rp2.000, cukup scan QRIS dan sudah bisa bersedekah seperti itu tanpa harus mencari celengan ataupun tidak bawa duit misalnya. Jadi kita sudah bisa memberikan infak terbaik yang kita miliki seperti itu. Waduh, sahabat inovasi, menarik sekali nih karena biasanya kan kalau bersedekah itu pada saat kita datang ke masjid ataupun mushola ataupun ada fasilitas atau sarana transfer sedekah itu pada musim-musim tertentu gitu. Nah, kalau ini bisa langsung mengakses, bisa langsung mentransfer gitu ya melalui QRIS gitu. Nah, cuma mungkin sahabat inovasi di rumah masih agak bingung nih. Apakah masjid 320 masjid yang sudah dibantu itu diidentifikasi dulu bahwa masjid yang ini kemana? Karena kan pada saat men-scan berarti masuk ke satu rekening gitu ya. Benar. Nah, terus dari rekening itu baru disalurkan ke masjid-masjid dan mushola. Nah, itu sistemnya seperti apa, Mas? Iya. Di dalam website kita, di sana kita bisa menginput dari kita pengelola program, boleh juga dari pengelola masjid. Jadi mereka tuh bisa mengirimkan foto tampak masjid misalnya, ataupun mereka juga bisa menjelaskan kondisi masjid yang dalam perbaikan atau renov seperti itu. Karena itu juga ada infak yang dikhususkan untuk rehab atau renov masjid seperti itu di dalamnya. Jadi teman-teman ketika ingin melihat itu kan ada print yang di dalamnya akan ada kode terkhusus dan pengelolaan langsung oleh masjid itu sendiri. Jadi memang masjid-masjid yang mau dibantu itu meregistrasi dulu ya, mengisi data, kemudian termasuk nomor rekening. Nanti jadi dari pihak tim inovasinya sudah verifikasi kemudian menyalurkan seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya nih, karena kan ini menyangkut dana ya. Dalam pelaksanaannya karena menyangkut dana dan mungkin kepercayaan masyarakat juga ya untuk mentransfer, memberikan bantuan gitu. Nah, itu ada hambatan nggak selama masa kemarin diinisiasi sampai implementasi? Nah, cukup banyak ya, walaupun sifatnya orang ketika mendengar itu sebuah nominal ataupun kita ketika mengakses sebuah program itu meminta yang namanya nomor rekening, itu tentunya akan menjadi pertanyaan orang seperti itu. Seperti apa orang akan membagikan uang itu seperti itu. Nah, kendala yang pertama itu masyarakat kita di tengah era disruption informasi ini, orang mudah sekali diragukan dengan yang namanya hoax ataupun ketidakbenaran kayak gitu, sehingga kepercayaannya menurun. Dan ini yang pelan-pelan coba kita bangun seperti itu. Jadi tidak bisa ataupun tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mereka dapat inisiatif untuk
mendaftarkan diri gitu. Walaupun di dalam CRID juga terkoneksi dengan SIMAS, Sistem Informasi Masjid miliknya Kementerian Agama seperti itu. Namun pelan-pelan, jadi kita tetap ada pendekatan baik secara hubungan personal ataupun juga memang kita membangun komunikasi lewat teman atau jejaring yang memang kita miliki di berbagai latar belakang kami pengurus yang memang saat ini baru 5 orang seperti itu. Oke, jadi hambatannya lumayan menantang juga ya. Nah, ini sebenarnya dari tahun berapa nih jadinya? 2020 ya? Kita lahirnya di 2020. 20 ya. Ya, inisiasi ide itu memang di tengah pandemi. Kemudian kita coba bangun dan merangkai satu persatu ide itu sampai kemudian, dan di November 2021 itu kita baru hadir SK Kemenkumhamnya. Oh gitu. Oke, jadi cukup lama ya dari dicoba sampai dapat legalitas seperti itu ya. Nah, promosi ke masyarakatnya kayak apa tuh? Apakah spanduk atau di iklan atau gimana? Nah, untuk saat ini kita belum sampai yang seperti itu, Mbak. Baru mencoba mengkoneksikan program ini lewat masjid dan musola yang memang sudah terkoneksi dengan kita, di mana mereka semua punya Twitter, punya IG, punya Facebook, karena yang mereka sendiri ya. Ya, benar. Jadi ini yang kita sasarkan sehingga mereka secara inisiatif pribadi ataupun masjid-masjid yang memang sudah punya akun-akun media sosial yang secara aktif, mereka secara inisiatif mendaftar. Baru-baru ini ada salah satu masjid di kawasan Kalimantan dan Makassar, mereka mendaftar secara sendiri, tidak kita ajak atau kita input. Jadi mereka sudah mengenal program ini, kemudian ini yang percaya dan langsung register gitu ya. Seperti itu. Oke, nah harapan ke depannya nih kayak apa untuk Gebu Syiar ini? Ya, harapan ke depannya semakin banyak yang bergabung, kemudian semakin banyak yang berkontribusi, kemudian juga akan semakin banyak memberi manfaat bagi sesama, di mana CRID ini adalah mencoba menghubungkan di mana masjid itu kita tahu sebagai pusat peradaban Islam, dulu itu menjadikan tempat pendidikan, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, dan kita ingin mencoba mengembalikan ruh itu meskipun tidak laksana apa yang terjadi di zaman Rasul seperti itu. Nah, terakhir nih kesan dan pesan untuk sahabat inovasi di rumah. Nah, anak muda hari ini sudah dimanjakan dengan banyak kemudahan termasuk media informasi, sehingga ini menjadi salah satu sarana, ya kalau bahasa kemarin itu adalah rebahan yang bisa membawa perubahan. Jadi gunakan kesempatan berinovasi ini sebagai ladang kita untuk memajukan bangsa yang besar ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Ya, ucapan terima kasihnya. Nah, begitu juga dalam hal ini saya sebagai seorang pengajar pada program studi ilmu komunikasi Universitas Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada rektor yang memang sudah memfasilitasi kesempatan ini, kemudian tim dari Gebu Syiar sendiri yang memang kita tidak pernah mundur untuk menginisiasi, melahirkan ide, sehingga sampai pada tahun belum genap setahun, tapi kita sudah punya progres yang cukup signifikan seperti itu. Dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman, baik itu marbot masjid ataupun rekan-rekan di musola yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga mimpi kita untuk mengembangkan ini sampai ke pelosok Papua itu terus kita bisa gerakkan secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mas Adri. Mudah-mudahan harapan ke depannya bisa terwujud ya. Benar, dalam waktu dekat dan mungkin berkembang dari 320 menjadi semua masjid di seluruh Indonesia, dan itu diinisiasi oleh inovator dari Sumatera Selatan. Walaupun Mas Adli orang Aceh gitu ya, tapi kan dari sudah KTP Palembang. Udah KTP Palembang, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan tercapai. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Mungkin nanti kita undang lagi apabila ada inovasi-inovasi lainnya ataupun pengembangan dari Gebu Syiar ini. Terima kasih sekali lagi, sahabat inovasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini, bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.